warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina Apriyanti dari kelas 9D. Saya akan menjelaskan IPA bab 2 tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. A. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangbiakan pada makhluk hidup yang berfungsi untuk melestarikan jenis baik pada tumbuhan maupun pada hewan. 1. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang bakal buahnya terletak di ruang tertutup atau berada di dalam bakal buah. Bakal buah adalah bagian putik yang kemudian membesar, yang kemudian berkembang menjadi buah dan biji. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi dua macam, yakni perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. A. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan pertemuan antara induk jantan dan betina. Perkembangbiakan secara vegetatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak didahului oleh fertilasi. 2. Tidak membutuhkan dua indukan melainkan hanya satu induk saja. 3. Keturunan atau anaknya berasal dari bagian tubuh induknya. 4. Menghasilkan organisme yang sifatnya memiliki atau identik sama persis dengan induknya. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi secara alami menggunakan bagian tubuh tumbuhan itu sendiri tanpa campur tangan manusia. A. Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di sekitar tumbuhan induk. Ada dua tipe tunas, yakni tunas adventif dan tunas biasa. Tunas adventif adalah tunas yang keluar selain dari ujung batang dari ketiak daun. B. Umbi. Umbi adalah akar tumbuhan yang membesar dan berisi, tetapi tidak hanya akan terdapat macam umbi lain yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan seperti umbi batang dan umbi lupis. Contohnya umbi batang adalah kentang dan singkong. Umbi akar contohnya wortel, umbi lapis contohnya bawang merah. C. Stolon. Stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh menjalir di atas permukaan tanah. Batang tersebut dapat menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya, contohnya pada tanaman stroberi. Rhizoma. Rhizoma adalah batang yang menjalir di dalam tanah. Batang tersebut terdapat ruas atau buku yang menjadi tempat tumbuhnya tunas. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan hasil tanaman yang banyak, sifatnya unggul dan berkualitas. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. A. Menghasilkan tumbuhan yang sifatnya sama persis dengan tanaman induk. B. Dapat memperoleh sifat unggulan pada tumbuhan. C. Tumbuhan lebih cepat berbuah dibandingkan secara vegetatif generatif. D. Menghasilkan tumbuhan yang lebih kuat dan banyak buahnya. Selain stek, cara berkembangbiakan vegetatif buatan lainnya antara lain sebagai berikut. A. Merunduk. B. Menempel atau okulasi. C. Cangkok. D. Menyambung atau mengaten. B. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Generatif pada tumbuhan Angiospermae. Pada perkembangbiakan generatif, sel telur dan sel sperma mengalami fertilasi sehingga terbentuknya embrio yang tersimpan dalam biji. Biji kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Berdasarkan pernyataan, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Gami. C. Ortinogami. D.
Chiropterogami, antropogami. Penyebaran biji terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Macam-macam perantara dalam penyebaran biji antara lain sebagai berikut. A. Anemokromi. Anemokromi adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dibantu oleh angin memiliki biji kecil yang ringan dan bersayap. B. Hidrokori. Hidrokori merupakan proses penyebaran biji yang dibantu oleh air. Tanaman yang penyebarannya bijinya secara hidrokori memiliki ciri hidupnya di dekat perairan atau di dalam air. Contohnya pohon kelapa dan bakau. C. Jokori. Jokori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. D. Antropokori. Antropokori adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia yang dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. 2. Tumbuhan spermae. Spermae merupakan tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh kulit buah. Contohnya tanaman genus spermae. Spermae adalah pohon pinus, pohon ginkgo, dan pati saji. B. Perkembangbiakan pada hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang memiliki dua cara berkembang biak, yaitu secara vegetatif, aseksual, dan secara generatif seksual. 1. Reproduksi hewan secara vegetatif. Hewan dapat berkembang biak dengan cara vegetatif atau perkembangbiakan secara aseksual melalui berbagai cara. Aktif seksual. Hewan yang berkembang biak baik dengan secara generatif umumnya memiliki sel kelamin, baik sel kelamin jantan atau sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan dengan cara perkawinan yang terjadi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. A. Cara bertelur ovivar. Ovivar adalah cara berkembang biak hewan dengan mengeluarkan telur yang berasal dari dalam tubuhnya. Hewan yang memiliki kemampuan bertelur hanya terjadi pada hewan betina sebagai induk. B. Cara melahirkan vivivar. Vivivar adalah berkembang biak hewan dengan cara melahirkan anak setelah mengalami masa kehamilan. Hal ini terjadi karena sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina, sehingga mengakibatkan terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma dan melahirkan ovivivar. Ovivivar adalah cara berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan hewan secara metamorfosis. Hewan ada yang melakukan perkembangbiakan secara metamorfosis. Berkembang biak secara metamorfosis adalah proses terjadi dari fase-fase perkembangan tubuh mulai dari zigot sampai fase dewasa secara berurutan. A. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna pada hewan dikenal dengan istilah holometabola. Metamorfosis sempurna meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. B. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna pada hewan dikenal dengan istilah hemimetabola. Metamorfosis tidak sempurna terjadi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Teknologi perkembangbiakan reproduksi hewan. Berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai berbagai bidang ilmu mengakibatkan munculnya beragam jenis teknologi yang mampu menunjang kehidupan manusia. A. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah proses reproduksi modern dengan bantuan teknologi dengan cara memasukkan cairan sperma yang berasal dari sel kelamin jantan dan adalah proses reproduksi modern dengan bantuan teknologi dengan cara memasukkan cairan sperma yang berasal dari sel kelamin. B. Cloning. Cloning adalah proses reproduksi modern dengan bantuan teknologi dengan cara aseksual tanpa melalui fertilasi. Cloning dilakukan dengan menggunakan sel tubuh hewan yang selanjutnya dikembangkan menjadi individu yang utuh. Embrio akan tumbuh menjadi suatu individu baru dengan materi genetik yang persis dengan individu yang cloning.
Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.